Assalamualaikum, terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Roh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, ada kabar duka yang datang dari saudari kita yang bekerja menjadi TKW di Malaysia, Lisa Sirait. Belakangan ini begitu viral di sosial media maupun di berita-berita online yang menceritakan kisah pilu Lisa Sirait ini ya teman-teman. Ada video TikTok terakhirnya dia, juga video dari kakaknya yang begitu histeris saat mengetahui bahwa adiknya ini telah dibunuh secara sadis teman-teman. Dan Lisa ini ternyata sudah dirampok, dibunuh, dan diduga dilecehkan juga nih teman-teman. Dan ada yang mengatakan bahwa pelakunya ini sudah ditangkap, tapi bagaimana fakta sebenarnya? Yuk kita bahas. Lisa Sirait yang bernama lengkap KHS, tapi di sosial medianya dia memakai nama Lisa Sirait. Dia berusia 20 tahun dan dia bekerja di sebuah kilang atau pabrik ya di Malaysia bersama dengan kakaknya yang bernama Dinda berusia 22 tahun. Di Malaysia mereka ini mengkos di sebuah tempat kos-kosan yang kalau kita lihat sih mirip ruko ya di bawahnya, terus kemudian mereka tinggal di lantai atas. Informasi yang disampaikan oleh keluarga mereka yang ada di Medan bahwa mereka ini baru pindah ke kosnya tersebut bahkan belum sampai 1 bulan lamanya nih teman-teman. Nah, jadi ceritanya satu kamar itu mereka bertiga, yaitu Lisa, kakaknya, dan juga satu orang temennya yang informasinya ya bernama Ika yang berusia 27 tahun. Dan mereka memang sama-sama bekerja di pabrik tersebut. Kos-kosannya itu ya di lantai 2-nya itu ada 5 kamar ya teman-teman. Nah, jadi 2 kamar ini kosong dan 1 kamar dihuni oleh mereka bertiga, 2 kamar lainnya dihuni oleh keluarga gitu. Dan diceritakan oleh sang kakak bahwa Lisa Sirait ini adalah anak yang pemalu gitu ya, jadi dia itu jarang banget pergi sendiri keluar dan selalu bertiga gitu biasanya mereka, pokoknya nggak pernah pisah gitu selama ini. Kalau misalnya mau jalan kemana pokoknya mereka bertiga gitu. Dan ini terjadi teman-teman di hari Rabu ya, tanggal 23 Desember 2020 kemarin. Saat itu sekitar jam 1 siang ya teman-teman. Nah, dia membangunkan kakaknya untuk minta tolong dibelikan makanan karena dia merasa sangat kelaparan gitu. Jadi kemudian kakaknya ini berangkatlah bersama temennya untuk membelikan makan pesanannya Lisa. Nah, di saat itu terlihat ya teman-teman ada sebuah video di akun TikToknya Lisa yang memperlihatkan bahwa kakaknya ini sedang bersiap-siap untuk pergi membelikan makan. Jadi di situ ada Lisa, dia membuat video dan kemudian tampak di belakangnya itu ada kakaknya yang sedang menyiapkan diri ya untuk berangkat. Dan pada saat itu kakaknya mengatakan dia pun mengajak Lisa gitu loh untuk berangkat sama-sama. Yuk kita pergi sama-sama aja beli makannya. Tapi pada saat itu Lisa bilang gitu bahwa dia males keluar. Dia bilang, kakak aja deh yang keluar, aku males, katanya aku nunggu di rumah aja. Tapi dia berpesan, tolong jangan lama-lama ya kak pergi belinya, karena aku nggak mau pisah sama kakak, dia ngomong gitu. Nah di situ kakaknya juga nggak merasa itu sebuah firasat atau bagaimana ya. Yang pasti mereka juga perginya hanya sebentar gitu kan. Teman-teman, ini benar-benar terjadi begitu sangat cepat dan tidak ada yang pernah menyangka ada orang yang sangat setega ini gitu loh untuk melakukan hal sekejam ini, sesadis ini kepada seseorang. Pada waktu itu kakaknya ini hanya keluar sebentar, kurang lebih sekitar 30 menit ya atau setengah jaman aja. Dan pada saat dia kembali, betapa terkejutnya dia melihat rumahnya itu, maksudnya dalam kamarnya itu sudah porak-poranda ya teman-teman. Dan kemudian lebih mengejutkan lagi saat dia masuk ke dalam kamar, adiknya Lisa ini sudah terbaring di kasur gitu ya dengan kondisi yang sangat tragis. Jadi dimana saat itu kondisinya Lisa ini sudah berlumuran darah dan dengan pakaian yang setengah terbuka.
Kemudian didapati luka yang begitu parah ya teman-teman di bagian kepala, kepalanya itu jadi pecah, dan juga ada kaca yang ditemukan menancap di leher ya kalau nggak salah, di rahangnya itu sampai tembus ke mulutnya. Jadi benar-benar sangat-sangat sadis banget gitu loh apa yang dilakukan sama orang ini. Nah, dari kondisinya almarhum Lisa yang seperti itu, sehingga diduga bahwa kemungkinan Lisa ini sudah dilecehkan secara seksual gitu ya sama si pelaku. Sang kakak ini langsung shock banget dan dia langsung histeris. Dan itulah video sang kakak dimana yang sangat histeris banget ya, dan bahkan dia sampai tidak sadar gitu ya mengucapkan bahwa tolong hidupkan lagi adikku, dia sampai ngomong seperti itu karena memang kejadiannya itu bener-bener nggak diduga gitu loh. Ibarat kata itu cuman setengah jam doang kita kembali lagi gitu kan, tapi sudah separah itu gitu loh. Dan diinformasikan juga nih teman-teman, si pelaku ini langsung kabur melalui jendelanya. Jadi berarti dia loncat loh dari lantai 1 nih, kalau kita lihat dari gambarnya itu berarti dia loncat dari jendela itu ya teman-teman ke bawah. Dan pada saat itu kemungkinan besar ya kondisinya di sana mungkin sepi sekali ya, jadi tidak ada tetangga yang mendengar gitu ya sama sekali tentang kejadian itu gitu teman-teman. Kemudian jasadnya adik Lisa ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Nah, saat ini sudah keluar hasil visum dan dari kepolisian Malaysia mengatakan bahwa tidak ditemukannya ada kekerasan seksual ya. Jadi kemungkinan besar si pelaku ini berniat untuk memperkosa pada saat itu, namun karena Lisa ini melawan sehingga hal tersebut tidak sempat dilakukan oleh si pelaku. Dan berita yang beredar juga nih teman-teman yang mengatakan bahwa si pelaku ini sudah tertangkap, itu masih berita hoax ya. Jadi, karena nih teman-teman di akun Facebook dari kakak iparnya Lisa Sirait mengatakan ya teman-teman bahwa mohon maaf buat semuanya, pelaku pembunuhan adik ipar saya masih belum tertangkap, masih dalam buronan polisi. Mohon bantuannya teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya. Kami selaku keluarga mengharapkan supaya pelaku dengan cepat tertangkap. Terutama buat negara jiran Malaysia, kami memohon semoga pelaku cepat didapat. Buat orang yang membuat pelaku sudah tertangkap itu semua hanya hoax atau settingan. Ini ada bukti bahwa adik saya yang masih di sana menyampaikan kalau pelaku belum tertangkap. Tolong teman-teman untuk share foto pelaku sebanyak-banyaknya. Ada juga nih dari akun Facebooknya Eladila yang mengatakan bahwa Tabe, dana yang tadi saya sudah serahkan ke kakak mangsa, maksudnya korban ya, sekaligus nak sampaikan dengan jelas kalau pelaku belum ditangkap dan jenazah akan dihantar pada 29 atau 30 Desember 2020. Stop menyebar berita palsu dengan mengambil keuntungan. Jadi di sini jelas ya teman-teman, pelaku belum ditangkap. Saya juga di sini sangat berharap ya teman-teman, pelaku ini segera untuk ditangkap ya, agar dia segera mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, karena benar-benar begitu sadis. Si pelaku ini diketahui ternyata adalah tetangga korban, tetangga kamarnya korban ya. Jadi salah kan tadi 2 kamar yang terisi itu adalah berkeluarga. Nah, salah satunya ini adalah si pelaku, dimana 2 hari sebelumnya itu istrinya ini meninggalkan dia, nggak tahu kemana, jadi 2 hari nggak kelihatan istrinya ini. Informasi yang didapatkan, pelakunya ini KTP-nya adalah berasal dari Aceh, jadi dari Indonesia juga nih teman-teman. Dilansir dari indozone.id mengatakan bahwa Persatuan Kebajikan Aceh Klang, mereka berencana untuk memfasilitasi kepulangan jenazahnya Lisa Sirait ini ke Indonesia. Dan ini merupakan bentuk kepedulian mereka lantaran pelakunya ini adalah orang Aceh. Dan ketua dari Persatuan Kebajikan Aceh Klang ini meminta kepada polisi untuk supaya pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Karena mereka mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini sudah mencoreng nama baik Aceh. Sekali lagi saya juga berdoa semoga pelakunya ini segera ditemukan dan kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman, selalu hati-hati dan waspada.